Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Shimahiro. Dan kali ini tuh mengenai kelanjutan dari isi volume ketujuhnya itu sendiri. Ya tentu aja video kali ini tuh bakalan mengandung spoiler. Dan jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah hadiah brutal dari si Amane kepada Mahiro di cerita yang sebelumnya, kini Amane dan Mahiro akan menghadapi event baru di sekolahnya. Ya, acara tersebut itu adalah festival budaya atau festival Bunkasai, di mana tiap-tiap perwakilan kelas yang ada di sekolah tersebut harus ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut. Nah, sebagai orang yang dipercaya, Itsuki akan menjadi ketua dalam proses penyelenggaraan acara tersebut, tapi masih dalam ruang lingkup ya kelasnya aja gitu. Nah, banyak ide dan konsep yang Itsuki terima sebelumnya gitu kan, yang mana akhirnya mereka itu memutuskan untuk membuat maid cafe di acara tersebut. Kayaknya ini usulan dari para anak laki-laki sih. Aku yakin lah gitu. Ya awalnya Amane tidak terlalu setuju ya dengan hal tersebut ya karena ada Mahiro di sana yang akan menjadi maid juga gitu kan bagi kelasnya dan itu membuat Amane tidak terlalu suka. Ya Amane itu nggak suka kalau nantinya akan ada oknum-oknum pemerintahan. Bukan maksudku tuh oknum-oknum mesum gitu kan yang tidak bertanggung jawab yang akan datang ke kafe mereka. Dan itu membahayakan para gadis-gadis yang ada di kelasnya si Mahiro. Namun kekhawatiran tersebut itu akhirnya hilang ya saat Yuta ini tuh menghampiri si Amane dan menjelaskan. Ya, Yuta menjelaskan kepada si Amane kalau nantinya sebagian laki-laki akan juga menjadi pelayan pada acara tersebut. Ya, termasuk Amane jika dia mau gitu kan. Dimana dengan begitu Amane bisa menjaga si Mahiro dari godaan orang-orang mesum tersebut. Ya, di sini Amane jadi makin protektif ya terhadap si Mahiro itu sendiri. Nah, singkat cerita setelah Amane dan Mahiro sampai di rumahnya gitu kan, si Mahiro pun mencoba untuk meyakinkan si Amane untuk tidak terlalu khawatir. Karena sebelum orang lain melihat Mahiro menggunakan pakaian maid, Amane adalah orang pertama yang akan melihatnya. Ya, melihat Mahiro cosplay jadi maid, mantap banget gitu kan. Nah, mendengar hal tersebut, Amane pun merasa sedikit malu dan juga lega sih di dalam hati gitu. Nah, hari-hari sibuk pun dimulai ya, dimana di sini semua anak-anak yang ada di kelas tersebut kini mengerjakan tugasnya masing-masing, dan tentu saja semua hal tersebut itu adalah hasil dari instruksinya si Itsuki. Dimana di sini itu Itsuki terlihat serius banget dalam menyambut festival tersebut, entah karena ingin membuat kenangan indah bersama teman-temannya, atau mungkin memang ingin menunjukkan kalau dia itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, Amane pun sepertinya juga memiliki niatan yang sama, di mana beda dari tahun-tahun sebelumnya, kini Amane sangat ingin menghadiri acara festival tersebut bersama dengan si Mahiro. Ya, intinya tuh pengen buat kenang-kenangan lah selama masa SMA mereka gitu. Oh ya, di sini juga kita dikenalkan dengan karakter baru yang bernama Kido, yang mana Kido ini tuh sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas pembuatan kostum maid-nya nanti. Dan tentu saja tak lupa mengenai latihan tersenyum para pelayan pun dilakukan juga di sini. Ya, karena memang tugas utama dari pelayan itu adalah tersenyum ya untuk menarik pelanggan gitu. Ya, para murid yang bertugas sebagai maid harus bisa tersenyum dengan sangat baik dan tentu saja di sini Amane yang juga termasuk ke dalam pelayan nanti juga harus belajar bagaimana caranya tersenyum. Ya, Amane yang jarang tersenyum pun kini jadi terlihat aneh gitu kan. Ya, senyum-senyumnya tuh rada-rada mirip-mirip senyum psikopat sih untuk si Amane itu sendiri. Nah, beberapa hari berjalan akhirnya kostum maid-nya pun jadi dan dipakailah sama si Mahiro gitu kan. Dan sesuai janji, Amane adalah orang pertama yang melihat Mahiro menggunakan pakaian maid tersebut. Apakah setelah melihat Mahiro menggunakan pakaian maid, Amane langsung ingin unboxing? Menarik banget. Nah, setelah semua perlengkapan dan kostum sudah disiapkan, kini waktunya Amane dan anak-anak kelasnya berlatih bersama untuk menghadapi festival tersebut. Dimana di sini Mahiro menjadi pusat perhatian karena menggunakan pakaian maid-nya gitu kan, dan di sisi yang cowok gitu kan, Yuta menjadi orang yang menarik perhatian para ciwi-ciwi di kelasnya gitu kan. Oh ya, di sini itu ternyata ada sedikit masalah dengan si Mahiro, di mana dia tuh pengen banget tuh mengundang mantan pengasuhnya yang dulu untuk bisa hadir di acara tersebut. Ya, mendengar hal tersebut, Amane langsung siap 86 gitu kan untuk membantu si Mahiro. Nah, singkat cerita, hari di mana festival budaya itu berlangsung pun tiba, dan karena acaranya tersebut itu berlangsung selama 2 hari, maka akan ada 2 kelompok di kelasnya si Amane dan Mahiro. Ya, kelompok 1 ataupun kelompok pertama yang akan bertugas di kafe dan menjadi pelayan gitu, dan kelompok kedua akan menikmati festival tersebut. Ya, tentu aja nanti mereka akan bergantian ketika waktunya itu telah tiba.
Nah, kira-kira seperti itulah apa yang terjadi pada isi volume ke-7 untuk paruh keduanya itu sendiri, di mana kelanjutan untuk acara festival tersebut sendiri akan aku buat di video yang terpisah. Dan ya, itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang kurang, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.